Thank you Panji pertama-tama udah ngundang gue di acara ini keren banget. Gue lihat pembicara sebelumnya juga luar biasa banget dan ini mungkin pertama kalinya gue apa ya event sebelum eventnya mulai itu banyak yang apa namanya nge-mention di story gitu. Gue bingung juga, gila banyak banget. Biasa kan setelah event ya kan orang kemudian atau screenshot ngefoto di mention gitu-gitu tuh setelah acara. Ini sebelumnya tuh udah heboh banget. Jadi kudos buat Panji udah bikin komunitas yang hidup banget. Jadi ini luar biasa dan anak muda perlu banyak komunitas kayak gini. Jadi gue kayak yang Panji bilang tadi, gue kenal dia itu dari WhatsApp, kemudian ketemu di eventnya Pak Bambang Brojo. Jadi mungkin sebelum gue ngomongin tentang 21st century skill, mungkin gue akan ngomongin tentang perjalanan hidup ya. Mungkin agak berat sedikit, tapi I think we need to know this karena satu hal mungkin yang gue lihat dari millennials atau generation Z gitu ya, kita ini kan hidup di era yang serba cepat, era yang serba informasi, di mana informasi itu mengalir dengan sangat gampang di gadgetnya kita, dan juga kita dapat asupan knowledge yang super mudah sekali. Akhirnya, menurut gue punya teori bahwa it's very easy to become a smart people in this time. Very easy for you to become an expert, very easy for you to learn something new, and very easy for you to master some new skills. Itu gampang hari gini. Zaman gue dulu, asik zaman gue dulu. Jadi gue kuliah masuk 2006, nggak dulu-dulu banget ya. Cuma that was a very different world karena zaman itu social media cuma ada namanya Friendster waktu itu. Facebook itu keluar tahun 2008-2009. My first account di Facebook itu 2009 gue bikin. Dan that time, kalau gue mau belajar, gue harus ke perpustakaan. Dan di situ gue disambut dengan banyak sekali buku yang I don't know where to start gitu ya. Dan buku gitu kan, nggak mungkin dibawa pulang dengan gampang. Gue harus nyewa, gue harus pinjem. Habis itu ada ada batas waktu dan seterusnya. Jadi zaman gue dulu untuk mendapatkan suatu pengetahuan itu gue harus mencari. Sedangkan bedanya sekarang pengetahuan itu kadang nyari lo gitu ya. Pengetahuan kadang nyari lo, di mana lo lagi scrolling Instagram segala macam, tahu-tahu ada some kind of a weird algorithm yang nunjukin lo mungkin Joska, mungkin apa, dan tiba-tiba lo jadi tertarik dan belajar tentang finance. Mungkin lo tiba-tiba tertarik dan belajar tentang startup dan seterusnya. Jadi a lot of things, a lot of interesting things. Bedanya adalah dulu gue harus mencari pengetahuan, sekarang pengetahuan itu nyari gue. Ya kan? Dan satu hal yang paling penting adalah ketika kita berada di suatu dunia di mana kita sangat mudah untuk menjadi orang pintar, maka yang mahal apa? Bukan lagi kepintaran, bukan lagi skill, hard skill, bukan itu yang mahal. Tapi yang mahal adalah soft skill. Tapi yang lebih mahal lagi daripada soft skill itu adalah spirituality. Nah, spirituality maksudnya apa? Bukan berarti not necessarily only agama ya. Agama itu I assume everybody udah done dengan itu. Dalam arti adalah kalau yang muslim ya udah selesai dengan udah selesai dengan ritual agamanya, yang Katolik, yang Kristen dan seterusnya. Itu gue akan put aside itu. Tapi yang maksud gue spirituality adalah kalian harus memaknai perjalanan hidup kita ini tujuannya untuk apa. Setiap orang diciptakan itu ada tujuannya, ya kan? Ada perannya masing-masing. Kalau di di pemahaman gue sebagai Muslim bahwa setiap hal diciptakan itu kan nggak ada yang sia-sia gitu ya. Jadi bahkan seekor semut pun diciptakan kadang mungkin even though dia harus mati, artinya dia harus menghidupkan suatu pohon. Nah, artinya adalah kita sebagai manusia itu jangan cuma kerja, dapat gaji, hidup enak, kemudian mati gitu aja. There is a meaning in the creation and you have to find what is the meaning, ya kan? Dan satu hal yang harus lu pahami adalah siapa diri kita gitu. Dan siapa diri kita itu kita bisa mulai dari apa yang kita suka dan apa yang kita bisa dan apa yang dunia butuhkan. Karena belum tentu apa yang kita suka, apa yang kita bisa, itu dibutuhkan oleh dunia. Jadi, perpaduan antara tiga itu adalah, tengah-tengahnya, itu adalah titik di mana, okay, this is my place in this world. Itu penting. Karena kenapa? Tanpa kita tahu titik tengah itu, kita akan jadi orang yang gerudak-geruduk gitu. Gasrah-gusru, gerudak-geruduk, nabrak sana, nabrak sini. Ya kan? Belajar ini, belajar itu, tapi ternyata nggak kepake, ya kan? Kemudian nyoba ini, nyoba itu, ya kan? Ternyata bukan passionnya. Terus ngelakuin ini, ngelakuin itu, tetapi ternyata gagal dan kita nggak happy. Jadi kita akan menjadi orang yang beruntung ketika kita berada di tengah-tengah antara apa yang kita suka, apa yang kita bisa, dan apa yang dunia butuhkan. Dan itulah tempat kita di dunia. Dan kayak Steve Jobs bilang, lu nggak bisa ngelihat dunia itu atau hidup itu ke depan, tapi ke belakang. Dan kalau tadi Panji nanya, kok bisa sih mas bisa nyampe rekor seperti ini?
ini juga gue bilang purely jalan Tuhan, karena orang yang ngajak gue ini, gue baru kenal itu sekitar I think 1.5 months ago. 1.5 months ago berarti itu sekitar 60 days. Very very quick, ya kan? Kenal 60 hari, terus kemudian ngobrol-ngobrol, satu frekuensi, ternyata dia pas banget baru beli satu universitas, dan dia punya visi untuk bikin universitas ini jadi future campus, terus kemudian ngobrol sama gua, cocok visinya dan segala macam, dia nawarin, gua nggak langsung iyain, gua ngobrol dengan kayak yang gue bilang di Instagram gue ngobrol dengan 20 orang atau lebih gitu ya, di mana apa namanya, dalam obrolan itu gue nanya beberapa hal. Pertama adalah what does it take to become a good rector gitu. Karena gue nggak cuma asal mau jadi rektor, but I want to be a good rector. Dalam arti adalah jadi rektor ini kan kita tidak hanya memimpin satu atau dua orang, tetapi kita memimpin para dosen, memimpin para staff, mereka menggantungkan hidup di situ. Jadi kita harus benar nih manajemennya. Ngobrol dengan 20 orang, dan akhirnya gue sampai kepada kesimpulan di mana oke, mantap, gue ambil, dan akhirnya oke, gue iyain, dan ya, the rest is what we see right now. Dan alhamdulillah kalau gue cek, salah satu teman yang gue ajak ngobrol waktu ditawari jadi rektor ini juga adalah Risa Santoso, yang juga ada teman gue yang dia saat ini jadi rektor termuda di usia 27 tahun, dan Risa ini memimpin suatu institut ya. Jadi kalau di pendidikan tinggi di Indonesia itu kan ada beberapa tipe, ada politeknik, ada sekolah tinggi, ada institut, dan kemudian ada universitas. Nah, institut ini kalau teman-teman mungkin tahu adalah suatu institusi perguruan tinggi yang punya satu bidang khusus. Nah, Risa ini adalah rektor termuda untuk institut karena dia fokus ke bidang bisnis, manajemen, bisnis, dan seterusnya. Tetapi ternyata setelah kita cek untuk university, jadi kalau university beda dengan institut adalah dia ada berbagai multidisiplin, ada sosial, ada teknik, kemudian ada mungkin bidang-bidang lain gitu ya. Ada D3, S1, S2, dan seterusnya. Ternyata untuk rektor universitas termuda, so far kalau kita cek, kelihatannya gue berdasarkan data yang ada. Jadi ya udahlah, tapi kan itu kan bukan suatu metrik yang penting juga anyway. Jadi kemarin pas banget dilantik waktu gue ulang tahun ke 31 tahun. Jadi hopefully ini jadi satu apa namanya, satu pemantik untuk semangat gue untuk ngegedein universitas ini gitu. Jadi spiritualitas itu kadang-kadang tidak datang ke kita, tapi itu kayak pintu. Jadi kalau kalian bayangin itu di depan kalian itu selalu ada pintu-pintu gitu kan. Ada pintu 1, pintu 2, pintu 3. So our job adalah mengetok semua pintu yang ada. Bukan mendatangi, tapi mengetok. Itu beda. Kalau mendatangi itu benar-benar kalian masuk, coba, masuk, coba, masuk, coba. Tapi mengetok itu adalah mendekati dan kemudian merasakan apakah is this the door for me or not. Nanti kadang-kadang, dan dari pengalaman hidup gue, semua keputusan-keputusan besar gue tidak didasarkan logika, tetapi didasarkan feeling. Bukan berarti itu tanpa rasio ya, gue pakai rasio, tetapi kadang ada suatu kecocokan dan ada suatu perasaan it's just right gitu, it's just right. Sama kayak lu pacaran atau beberapa audiens sudah nikah gitu ya. Kenapa lu nikahin istri lu atau suami lu gitu kan? Sometimes kalau dipikir logika, iya kenapa gue nikahin dia? Cakep juga kagak, cantik juga biasa aja misalnya. Tapi it's just right. So, menikah adalah keputusan besar dalam hidup lo, gitu kan? Artinya adalah ketika keputusan-keputusan besar itu harus lo ambil, kadang-kadang lo harus berkonsultasi dengan yang namanya hati. Nggak cuma masalah pikir, tapi juga masalah rasa. Dan disitulah kita harus ngobrol sama yang tahu semuanya, yaitu adalah yang di atas, kayak gitu. Jo, so apa namanya, itu sedikit tentang spiritualitas. Karena kenapa? Karena jangan sampai kita jadi orang yang pinter-pinter doang gitu, tetapi kita harus jadi orang yang smart, berguna buat orang lain, tetapi kita dipandu jalannya oleh yang di atas, seperti itu. Karena kan jalan yang paling enak adalah jalan yang lurus gitu kan, karena jalan yang lurus itu nggak belok-belok. Kalau dalam matematika, titik antara titik A dengan titik B pasti jalur terpendeknya adalah jalan yang lurus. Artinya adalah kita selalu minta dikasih jalan yang lurus biar kita itu kalau umur kita 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun, itu kita bisa bermanfaat dan efisien dalam penggunaan waktu hidup kita. Jadi sedikit tentang spiritualitas itu kayak gitu maksudnya. Dan mungkin hari ini gue mau share tentang karena sebenarnya Panji ini ngajakin gue Zoom call, sorry bukan Zoom ya ini ya, Google Hangout call ini tuh udah lama banget ya kan, dan gue udah nyiapin slide sebenarnya purely about
21st century skill. Tapi karena gue baru dilantik jadi rektor, mungkin gue akan sambungin dengan apa yang akan gue lakukan di kampus gue, dan mungkin gue akan switch dikit, nanti diskusinya adalah, yuk kita gimana bisa kolaborasi, ya kan? Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan, tapi gue pengen dengar banget, kalian pengen ambil bagian di mana, Isbanbar mungkin bisa collab di mana, so we can talk about that, ya. Jadi mungkin gue akan share my screen. Gue nggak begitu biasa pakai Hangout, sebentar. Iya Mas, itu di bawah. My entire screen number. Ya. Oke, udah muncul belum? Harusnya logo Windows, benar nggak? Oke, lagi oke. Harus dong logo Windows. Enggak, maksudnya logo warna biru, bener nggak? Iya, betul, masuk. Bener ya? Oke, so I'll start gitu ya. Ya. Oke, muncul? Muncul, Mas. Oke, sip. Jadi presentasi gue hari ini adalah The New Hope is Coming, Universitas Mahakarya Asia, itu kampus gue yang gue pimpin saat ini. Sebenarnya ini adalah visi dan strategic direction yang gue tulis ketika gue ditawarin jadi rektor. Dan ketika ditawarin jadi rektor tuh biasanya orang cuma tinggal ya atau enggak, tapi gue itu sampai bikin 112 slide. Ini adalah slide nomor 1, tapi yang akan gue present cuma I think only 20 out of that 112. Jadi gue sampai bikin 112 slide because we have to always take our job seriously gitu. Jadi ketika dia bilang, lu mau nggak jadi rektor? Even before I say yes, gue udah bikin 120 slide itu, dan gue tunjukin, if I were the rector, I will do this. Are you agree with that? Kalau lu nggak agree dari depan, ya udah kita nggak usah ngobrol. Tapi kalau lu agree dan kita satu visi, ya let's do it. But I have my own process, I have my own thinking process, dan I have to go through that. Dan dia bilang, oke, kayak gitu. So, ini adalah slide gue yang gue present ke orang ini ketika dia ngajak gue. Nah, ada 3 bagian sebenarnya. Satu, gue bilang sama dia, kalau kita cuma bikin universitas, just like another university, buat apa? Gue nggak akan tertarik, because it's not world changing gitu, dan ini nggak akan bermanfaat untuk orang-orang di luar sana. Dan kita kan hidup di zaman yang berbeda, zaman yang disruptif. Orang pada ngomong disruptif, new normal, segala macam. Jujur, buat gue orang teknologi, ya, gue kerja di Microsoft sejak 2010, dan sejak 2016 gue masuk di tim engineering di Microsoft, which is itu tim yang bikin Office, Windows, Xbox, dan barang-barang yang mungkin kalian pakai kalau kalian pakai Microsoft. Kita ngelihat yang namanya orang-orang bilang di sana disrupsi, kemudian orang-orang bilang new normal. For us, it's a normal, it's not a disruption. It's it's a business as usual. Cuma kan nggak bisa disamaratakan gitu ya, karena kita kan memang perusahaan teknologi. Tetapi untungnya adalah bahwa sesuatu yang orang-orang lihat sebagai sesuatu yang baru, yang menegangkan, kita melihat itu sebagai sesuatu yang biasa aja gitu. Nah kita melihat ada gap di sini, di mana kita ngeliat ini biasa aja, terus ternyata orang-orang di luar sana itu melihat ini sebagai sesuatu yang clueless gitu. Mereka nggak tahu harus ngelakuin apa. Then the first one adalah gue harus bikin university yang benar-benar beda, yang benar-benar nyiapin mahasiswa gue buat hidup di era abad 21 gitu. Jadi kalau mau beda, pasti kan harus ada masalah yang mau di-solve kan. Nah itu bagian pertama nanti yang akan gue cerita. Sebenarnya universitas gue ini mau mencoba memecahkan apa sih gitu ya. Yang kedua adalah terus perlu dilakukan apa, kayak gitu. Dan yang ketiga mungkin how we are going to do it, tapi gue nggak akan bahas banyak yang nomor 3, tapi mungkin gue akan bahas nomor 1 sama nomor 2 aja. What needs to be done. Karena kenapa? Kita hidup di era disrupsi, tapi yang bikin gue gemes dari mungkin kebanyakan para pemikir dan para tokoh di Indonesia adalah ketika eranya seperti itu malah bikinnya tuh seminar gitu loh. Banyak banget seminar, kayak disrupsi di era pendidikan, disrupsi di dunia pendidikan tinggi, bagaimana menghadapi new normal, bla bla bla. Tapi seminar lagi, ujung-ujungnya apa? Lu bawa sertifikat, ngapain tuh sertifikat mau dibawa gitu kan? Dan gue juga nanti salah satu yang gue akan tuangkan di sini adalah sertifikat ya mungkin kalau nggak penting karena dunia kita nggak bisa dibilang masih seperti itu. Tetapi ada yang lebih penting daripada secari kertas. Nah nanti gue akan cerita. Yang pertama adalah kenapa kita harus berubah gitu ya? Ada 4 hal yang salah dari pendidikan tinggi kita, tapi di sini gue akan mention 3 aja. Nah, yang pertama adalah dunia ini berubah banget nih teman-teman ya kan, and we are observing a change and it's coming and very quickly. Satu adalah sebenarnya teknologi, AI dan automation. Artinya apa?
orang-orang itu kerjaannya udah mulai di take over sama mesin. Nah, narasinya yang ada di luar sana adalah manusia versus mesin. Gua menolak narasi itu sebenarnya. Gua bukan aliran narasi manusia akan di take over oleh mesin. Karena itu narasi itu negatif banget. Dan gua lebih suka adalah manusia mengendalikan mesin. Karena kenapa? Narasi yang kedua, narasi gua manusia mengendalikan mesin itu lebih memberikan tanggung jawab kepada manusia itu bahwa lu nya harus belajar, bos, kayak gitu. Kalau lu nya ya diam-diam aja, ya lu akan terjebak jadi budaknya mesin. Sebenarnya teknologi yang datang ini bukan hal yang baru. Ketika dulu misalnya ya kan, zaman kakek buyut kita masih membajak sawah pakai sapi, terus kemudian tiba-tiba masuklah mesin mesin traktor. Ya sebenarnya kan sapi itu menggantikan banyak sekali pekerjaan dan labor cost gitu kan. Dan akhirnya banyak orang yang tadinya kerjaannya membajak sawah digantikan oleh traktor. Sama ketika misalnya udah jadi padinya kemudian dihilangin dari batangnya, dibikin bulir-bulirnya, orang dulu pakai alu gitu kan. Akhirnya ada mesin rice mill, digiling, tiba-tiba keluar dalam skala menit, udah keluar bentuknya beras warnanya putih. Itu kan juga sebenarnya ngilangin banyak sekali pekerjaan gitu ya. Cuma kalau kita perhatikan, umat manusia itu udah menghadapi itu berkali-kali gitu loh. Artinya apa? Ketika datang AI dan automation itu bukan hal yang baru, lo tuh nggak usah takut. We have done that. Pakai buyut kita udah ngalamin itu, bokap kita ngalamin itu, dan seterusnya. Ya kan? Yang kedua adalah independent work. Akan habis eranya orang-orang yang cuma nunggu perintah, nunggu instruksi. Tapi akan datang eranya orang-orang yang independen, punya ide, dan langsung gerak. Yang ketiga adalah skill gap. Sayangnya, yang pertama dan yang kedua ini bersyarat, ya kan? Lu harus punya soft skill, ya kan? Lu harus punya hard skill yang diperlukan. Masalahnya, apa yang dipelajari di kampus sama yang ditemui di dunia kerja itu beda banget. Ini udah rahasia umum lah. Gua nggak akan lama di situ. Nah, akibatnya apa? Sepertiga dari apa yang lu pelajarin itu akan nggak berguna 1 tahun setelah lu lulus. Ini kan ngeri banget. Terus kemudian 47% dari dari pekerjaan yang ada akan di take over oleh mesin, dan kemudian 77% pekerjaan yang membutuhkan kemampuan teknologi itu naik dibandingkan tahun lalu. Dan ini yang paling paling mengkhawatirkan sebenarnya, hanya 33% kebutuhan karyawan di dunia itu being met. Artinya adalah sisanya 66%-nya itu orang itu lulus tetapi mau di-hire tapi ternyata skillnya nggak mumpuni gitu ya kan. Hanya sepertiga dari lulusan yang ada itu siap kerja istilahnya. What this graph is trying to say. Akhirnya kita menghadapi problem yang seperti ini. Dunia itu nggak kurang lulusan kok, ya kan? Kalau lu lihat ya kan, di Indonesia, gara-gara gue jadi rektor, akhirnya gue tahu angka ini, ada sekitar 4.500 pendidikan tinggi loh. Dari mulai Politeknik, STIMIX, STIE, ya kan, AMIK, dan seterusnya, sampai universitas, itu ada 4.500. 4.500, satu universitas katakanlah 1.000, you are talking about 4 juta. 4.500.000 mahasiswa. Itu aja kalau gue pakai angka kasar gitu kan. Kalaupun angka optimistik katakanlah 5 juta. 5 juta orang belajar di universitas. Kalau misalnya tiap tahun kita meluluskan sekitar 1 juta, that people itu bukannya kurang, itu cukup gitu. Cuma kenapa kok masih ada orang yang nganggur? Sebenarnya ini tanpa kita ngelihat COVID ya. Kalau tanpa COVID, kenapa masih ada orang nganggur? Karena skillnya dia nggak kepake aja, simply like that. Dan kalau kita lihat di dunia, Amerika parah banget. Amerika, Kanada, Rusia parah banget, ya kan? Cina medium talent shortage. Indonesia kalau kita lihat termasuk yang warna orange. Artinya apa? Kalau kita nggak take care ini bakal jadi masalah yang luar biasa. Karena kenapa? Artinya kita itu nyuplai terus nih orang-orang lulusan, ya kan? Lu graduate, kemudian lu foto-foto sama keluarga lu, bapak ibu lu bangga sama lu, tapi selang 3 bulan lu lapar kan, lu nggak dapat kerjaan. Itu kan sedih banget gitu kan. So Indonesia itu masuk dalam medium talent shortage gitu. Nah, padahal kalau kita lihat pekerjaan-pekerjaan yang akan menghasilkan di masa depan itu adalah pekerjaan yang terkait dengan computing. Computing ini juga harus diluruskan, bukan berarti lo harus jago coding, itu salah kaprah. Jadi kalau orang bilang, wah, abad 21, orang harus menguasai computing, terus kamu harus belajar Python, harus belajar big data. Ya lo harus ngerti, tapi lo nggak harus dalam. Karena kenapa? Yang dimaksud dengan computing di sini adalah lo paham bagaimana teknologi dipakai di masing-masing industri lo. Kalau lo adalah seorang pemilik bisnis food and beverage, lo harus paham
POS, gimana POS connect sama CRM, gimana CRM connect sama SAP, gimana SAP bisa connect sama data pelanggan, gimana itu bisa connect sama data e-commerce, kemudian gimana itu bisa connect sama data leads yang di-generate oleh Facebook atau Google, ya kan? Karena that's the new world of marketing, sales, and operation. Kalau lu masih pakai kertas, ledger, ditulis di kertas, kemudian promosinya masih pakai brosur, nyebar-nyebar di perempatan, ya lu bakal ketinggalan, bos, kayak gitu, ya kan? Jadi maksudnya computing itu sebenarnya salah kaprah orangnya itu adalah computing harus coding, enggak. Computing itu adalah tentang lu harus paham, lu bidang lu apa, lu harus paham teknologi apa sih yang harus dipakai di bidang lu, itu aja. Yang kedua itu manajemen, lu harus bisa ngelit orang, ya kan? Even though sekarang seorang karyawan pun yang nggak punya staff atau individual kontributor istilahnya, itu butuh punya skill manajemen, minimal manajemen waktu, ya kan? Manajemen waktu. Setiap orang punya 24 jam, tetapi ada orang yang sukses, ada orang yang biasa-biasa aja. Karena kenapa? The 24 hour that they have, they use it wisely. Ketiga adalah sales. Ini banyak orang itu sukanya ngindarin ini nih, kayaknya malu gitu ya kalau ngejual sesuatu. Bos, gue bilang, sales itu bukan cuma masalah jual barang, tetapi kadang sales itu sesimpel jual visi dan ide, ya kan? Jual visi dan ide. Contoh, dulu gue waktu tadi Panji cerita bahwa kita ketemu di Pak Bambang. Waktu itu gue kenal sama Pak Bambang, dikenalin salah satu teman, tapi gue jual visi ke beliau bahwa Pak, saya salah satu yang ikut tim di salah satu election, kemudian ini yang pernah saya achieve kayak gitu. Nah, ini yang saya lakukan. Kalau Bapak mengizinkan, saya bisa mengerjakan ini di tempat Bapak, saya bisa bikin Bapak terpilih lagi jadi menteri, insya Allah, kayak gitu. See, that is the self speech that I have, because Pak Bambang nggak punya waktu 1 jam. Pak Bambang only have 15 minutes of his time to meet me, and I have to make sure that he is convinced in 15 minutes, he is convinced that Vero is his communication strategist, gitu. Dan ternyata dia buy-in, dan kemudian dia terpilih lagi jadi menteri, walaupun bukan Bappenas, tapi malah menurut gue upgrade ya, karena jadi Menristek. Menristek ini kalau gue lihat, ini tuh adalah kementerian masa depan sebenarnya nih teman-teman, ya kan? Ketika orang clueless, orang nggak punya, nggak tahu harus ngapain, Menristek ini tuh jadi kayak lampu ketika di ini mercusuar gitu loh, penunjuk arah. Ketika kita lagi panik COVID, dia keluar dengan vaksin. Ketika kita lagi panik, ketika kita lagi clueless untuk nyari investment startup, dia keluar dengan program yang funding dari investor dan segala macam, ya kan? So that's basically sales. So kalian penting banget untuk punya skill sales, ya kan? Jualan diri kalian, jualan skill kalian, even jualan ide kalian. Healthcare jelas ini penting banget, karena kenapa? Di ke depan kita sekarang 7 miliar manusia hidup di dunia. Dalam beberapa tahun lagi akan 10 miliar, 15 miliar, itu banyak banget teman-teman. 15 miliar orang hidup di dunia, lu bayangin mau makan apa kita, ya kan? Pasti makannya akan food yang di-manufacture. Sekarang aja udah mulai mikir, ini kalau sapi dikembangbiakan terus, kemudian disembelih terus, nggak akan bisa memenuhi kebutuhan 15 miliar manusia di masa depan. Ya udah deh, dagingnya kita gandakan dengan teknologi in vitro atau apa, gue lupa, ya kan? Nah, dengan teknologi itu, artinya daging itu daging artifisial nanti ke depannya. Nah, masalahnya adalah yang namanya makanan, kita nggak pernah tahu efek sampingnya sampai beberapa puluh tahun ke depan. Artinya, makin orang makanannya makin ngaco, dunia makin rusak, dan seterusnya, orang makin akan sakit, dan orang akan butuh healthcare. Dan terakhir, mungkin gue sebutinnya adalah bisnis, ya kan? Lo harus paham bagaimana mengelola bisnis dan seterusnya. Sisanya sih umum ya, kayak gitu. Cuma, if you have this 5 skill set, lu paham teknologi, lu bisa nge-manage orang, lu bisa jualan, dan mungkin healthcare maksudnya lu sehat, dan terakhir adalah lu paham bagaimana membuat bisnis, I think you will survive. I think you will survive in the uncertain world, gitu. Nah, masalahnya adalah, kita bicara akademis nih sekarang, ini juga yang gue amati. Masalahnya, kenapa akademis itu selalu telat dan selalu nggak relevan dengan kebutuhan industri? Karena inovasi selalu terlebih dahulu dibandingkan teori, ya kan? Ketika Mark Zuckerberg bikin Facebook, emangnya dia bakal ke perpustakaan, terus mencari landasan teori, dan kemudian daftar pustaka? Enggak kan? Dia cuma mikir, orang pingin connect antara satu orang dengan orang lain dan pakai teknologi. Udah gitu aja. Dia bikin, dia coding, dia coba di Harvard, ternyata booming. Nah, akhirnya muncullah
konsep social networking. Muncullah riset-riset tentang itu dan ditulislah di buku dan kemudian masuklah ke dalam kelas-kelas dan diajarkan. Dan segala sesuatu yang sudah menjadi teori dan diajarkan di kampus itu artinya sudah telat 3-5 tahun. Ketika diajarkan, teorinya udah kemana lagi? Inovasi udah kemana lagi gitu kan. Artinya apa? Nanti di universitas yang gue pimpin, mungkin bukan nanti, tapi sekarang yang udah mulai gue lakukan adalah kurikulum dan konten harus mengikuti kebutuhan industri. Pengajar adalah dominan, inovator, dan praktisi. Dan alhamdulillah gue ada jaringan ke situ. Dan sudah beberapa puluh yang udah confirm untuk mau untuk ngajar. Dan it's going to be exciting. Karena kenapa? Lu belajar finance, lu belajar investment misalnya, lu akan belajar langsung dari investment manajernya dari Temasek misalnya, Temasek Singapura, ya kan? Artinya apa? Bukan teori yang diajarin, tetapi adalah practice, gitu, ya kan? How it's being done, gitu. Gue minum dulu. Oke. Nah, terus berikutnya adalah udah nggak zaman lagi lu ngomongin tentang sekolah 4 tahun sebenarnya. Jadi gue nyebutnya adalah belajar itu lifelong learning. Karena kenapa? Sekarang kalau lu lihat ya, sekolah lu umur 19 sampai 22 katakanlah gitu. Kemudian lu kerja, habis itu lu S2 atau grad school. Itu kan pola zaman dulu. Habis itu lu kursus, kerja lagi, kursus, kerja lagi gitu kan. Nah, yang kita lihat adalah sekarang orang udah mulai ngelihat sekolah itu tuh nggak penting, terutama di Amerika. Karena kenapa? Di Amerika, kalau lu mau sekolah, lu harus ngutang, bos. Karena kenapa? Mahal banget, gitu. Lu mau sekolah di Stanford, setahunnya itu udah 1 M sendiri. Lu kuliah 5 tahun, 5 M lu habis. 5 M duitnya siapa? Pasti lu harus minjem dari bank. Ketika minjem, lu kerja, lu nyicil. Orang mikir, udahnya gue minjem, gue cuma dapat gelar, yang gue pelajarin juga nggak kepake, ngapain ya gue ngeluarin duit ya? Akhirnya, orang udah mulai ngelihat education as a service di Amerika sana. Tetapi di Indonesia jelas kita belum sampai se-ekstrem itu. Nah, tapi poinnya adalah di universitas gua itu nanti konsepnya adalah pertama, di tahun pertama gua akan ngasih mereka industry different curriculum and lecturers. Jadi pengajarnya dari industri. Dosen tetap ada, tetapi dosen itu akan mengikuti dan mendampingi dan membackup dari sisi teori aja gitu. Karena kenapa? Tetap lu butuh explore knowledge dan possibilities. Itu satu. Yang kedua adalah gua salah satu yang sangat skeptis dengan apa yang lu pelajari di kampus. Walaupun gua rektor ya, tapi gua bilang sama mahasiswa gua bahwa, bos, jangan lama-lama lu ada di kelas. Tapi cepet-cepet lu keluar dari kelas, lu lakukan internship, dan lu lakukan project di real world. Karena kenapa? Karena apa yang lu pelajarin itu hanya akan memenuhi kepala lu doang. Kalau lu nggak pakai, lu nggak akan inget. Ya kan, percuma, ngapain? Coba gue tanya sekarang, Panji misalnya, lu masih inget nggak, Ji, misalnya, lu dulu IPA apa IPS misalnya? IPA, oke, gue tanya ya sekarang ya, gue dulu fisika nih, jadi gue akan inget banget. Ji, lu bisa tunjukin gue nggak rumus ngitung gaya ketika sebuah balok meluncur di bidang miring dengan kemiringan 30 derajat. Tiga lu, Mas. Ingat kan? Nggak inget kan? Kayak gitu. Coba lu pikir, Panji yang pinter aja nggak inget gitu, apalagi gua gitu kan. So, my point adalah, kita itu nge-download banyak sekali informasi, tetapi nggak kepake, ya kan? Nah, kalau kita bicara bisnis itu kan mubazir, ya kan? Nggak boleh mubazir kan di agama, asik, gua nyambung-nyambungin aja. Tapi anyway, poin gua adalah, bahwa mahasiswa gua akan cepet-cepetin suruh untuk lu langsung ke dunia nyata, lu intern lu ini lu nyoba project intinya adalah mata kuliah itu langsung lu cobain. Nilainya dari mana? Nilai penilaian di universitas gua adalah 40% dari evaluasi, ya kan? Jadi lu kalau ngerjain tes gitu ya, 40% doang, lu dapat 100, itu akan dikalikan 0,4. Ya kan? Karena itu bobotnya 40%. Sisa 60% apa? Itu adalah penilaian dari luar. Kalau misal lo implementasi dalam bisnis, berarti nanti gue akan minta lo untuk bikin video demo, lo upload di YouTube, lo akan lihat berapa yang view dan berapa yang komen. Lo nanti kalau yang komen itu teman-teman sendiri gimana? The fact bahwa yang komen itu teman-temannya sendiri, itu udah bagus. Artinya apa? Dia bisa ngerakin orang. Skill abad 21 itu kan kayak gitu, ngerakin orang, gitu kan? Kalau view-nya cuma kalau view-nya banyak, tetapi banyak itu teman-temannya sendiri gimana? Ya, that's the point. So you are creative gitu kan. Terus kemudian kalau misalnya dia magang, berarti ya nilai itu akan dikasih oleh departemen HRD. Nilainya apa nih Bu? Pak, A, B, apa C? Orang ini kerjanya bagus nggak?
Kalau kerja bagus, kasih A. Kalau kerjanya biasa aja, kasih B. Kalau kerjanya jelek, kasih C, dan seterusnya. Oke? Dan nilai A, B, C, D, E yang didapat dari real world project di kampus gua itu akan berbobot 60%. Artinya apa? Secara tidak langsung gue mau bilang sama anak-anak gue bahwa it's okay kalau misalnya lu nggak bisa ngerjain ujian, bos. Tapi lu harus bayar balik di real world experience. Apa namanya? Real world project, seperti itu. Ya. Karena kalau lu misalnya yang ujian dapat 10 atau 20 lah katakanlah ya kan, tapi di real world lu dapat 60, berarti lu dapat 80 gitu kan. Lu dapat A gitu. Tapi A-nya ditolong sama siapa? Ditolong sama real world project lu, kayak gitu. Dan kemudian gue punya prinsip bahwa kalau misalnya lu kerja ya kan magang ternyata lu dianggap bagus dan kemudian lu apa namanya di hire di situ ya kan silakan lu nggak perlu balik ke kampus dulu lu nanti apa namanya graduation gue gimana gue menanamkan bahwa graduation is optional itu jelas kebanggaan buat orang tua lu tapi buat lu sendiri itu opsional maksudnya apa maksudnya lu kerja dulu sana kalau misalnya kerjaan lu lagi bagus, bisnis lu lagi bagus, jangan balik ke kampus, kerjain dulu. Baru kalau lu mentok, lu balik ke kampus, belajar lagi ke kita. Oke? Okay? Jadi, di Mahakarya Asia itu gue bilang bahwa kita itu nggak punya mahasiswa. Yang kita punya adalah anggota keluarga. Namanya anggota keluarga itu nggak pernah kita anggap pergi, nggak pernah drop out, gitu kan. Lu mau balik, ya kan, kemudian lu belajar lagi, ayo, kayak gitu. Sampai misalnya, sampai satu titik di mana kayak gue harus, ini wisuda nih, yaudah lu selesaiin tanggung jawab kuliah-kuliah lu, mata kuliah lu yang belum ambil, lu ambil, kayak begitu. Even ketika sudah lulus pun, kita tetap menganggap mereka sebagai bagian dari keluarga kita, karena kenapa? Kita akan tetap kasih mereka event, learning services, workshop, dan segala macam. Ya kan? Seperti itu. Nah, jadi gue akan cepat. Yang ketiga adalah, di kampus gue nanti akan purely e-learning, ya kan? Purely e-learning, tapi gue ngeliat e-learning pakai apa sih di kampus kita, gitu ya. Dan gue udah benchmark dengan beberapa kampus ya kan. Misalnya yang sebelah kiri ini Macquarie. Macquarie ini kampus S2 gue yang kedua. Yang tengah ini adalah UT, Universitas Terbuka. Karena kebetulan gue tahun 2010 sampai 2012 gue pernah jadi advisor di UT. Nah, permasalahan dari e-learning di Indonesia atau di dunia pada umumnya adalah e-learning itu cuma perpanjangan tangan dari kelas fisik. E-learning itu simply adalah tempat cuma naruh dokumen, ya kan? Slide lu taruh sana, kemudian PDF ditaruh sana, rekaman ditaruh sana. Tapi sebenarnya kalau nggak ada kelas fisiknya nggak akan berguna itu e-learning. Padahal kalau gue ngeliat nggak bisa kayak gitu dong, karena orang sekarang kan belajarnya itu nggak lewat kelas, orang tuh belajarnya lewat YouTube, lewat Instagram dan segala macam. Lu nya nyesuaiin dong. Makanya gue ngeliat apa sih model yang work saat ini. Ya kalau saat ini kan yang dianggap inovatif ya kayak model Coursera, EDX dan seterusnya gitu kan. Dan I think they get it. Karena kenapa? Modelnya self-paced. Lu rajin lu bisa cepet, lu lambat ya lu sesuai schedule aja kayak gitu. Tetapi yang gue suka dari Coursera dan EDX adalah variable finish line. Artinya apa? Kelulusan lu ditentukan diri lu sendiri. Oke, that's good, but I think it's not enough. Karena kenapa? Kalau gue cuma bikin kayak EDX nggak ada bedanya dong Mahakarya Asia sama EDX atau sama apa misalnya sama Coursera kayak gitu. Terus apa nih bedanya? Gue punya filosofi bahwa sekarang kan anak zaman sekarang itu kan nontonnya kan VOD ya, kayak Netflix atau View dan seterusnya ya kan. Dan lu lebih banyak spending time di YouTube dan TikTok ya kan. Kayak gitu. Even kalau lu kuliah zaman dulu nggak PSBB pun, misal lu kuliah lu nonton apa sih buka laptop, gue yakin deh lu pasang headset atau lu pasang apa, lu nontonnya YouTube kan kayak gitu. So my point adalah gue bukan orang yang suka ngelawan arus, tapi kalau ada arus atau ada tren seperti apa, gue naikin aja. Gue nggak akan lawan tren, tapi gue akan memanfaatkan tren. Artinya apa? Kalau orang-orang udah belajarnya lewat Netflix, dengan stylenya Netflix, dengan konten-konten style TikTok, dengan style YouTube, dan segala macam, berarti konten e-learning gue juga harus self-paced, nonton itu se-enjoyable nonton Netflix, dan nonton itu tuh menarik. Oke, berarti caranya harus beda nih, dan gue harus kerjasama bareng orang yang paham bagaimana membuat itu, gitu kan? Bagaimana membuat konten yang menarik. Karena lu bayangin, satu mata kuliah, satu pertemuan, itu kan minimal 1 jam ya, bos ya. Kalau lu nonton video 1 jam, isinya slide semua, terus dosen yang ngomong, apa lu nggak ngantuk gitu kan? Nah, gue mikir, gue harus kerja sama siapa yang paham. Akhirnya gue ketemu sama orang ini. Mungkin teman-teman tahu gitu ya, ini siapa. Jadi ini Haritanu, dia yang punya MNC Group, salah satu media mogul terbesar di Indonesia. Mungkin yang terbesar ini MNC ya, karena last time I check, market share-nya sekitar 70%, so big.
Jadi gue kerja bareng Haritanu di universitas ini, di mana nanti konten-konten kita akan dibuat co-create bareng MNC Group. Jadi style sinetron, bos, kayak gitu. Jadi kita lihat lah akan jadi seperti apa. But it's gonna be interesting gitu ya. Style sinetron, kemudian storytelling, dan kemudian nanti hostnya pakai infrastrukturnya MNC. Loh, kok lu pakai MNC, Fer? Kenapa lu nggak bikin sendiri? Gue bilang, bos, kita ini universitas. Tugas universitas itu adalah konten. Kita bukan production house. Kita bukan PH ala Manas Punjabi. Kita ini adalah kampus. Tugas kita itu ngedatengin mahasiswa, make sure mereka stay, make sure kita punya konten yang oke, pengajaran yang oke, masalah delivery, kita kerja bareng yang paham, MNC, seperti itu. So it's still brewing, and it's going to be exciting, gitu. Ya. Nah, what's need to be done? Nah, Mahakarya, apa strateginya? Ada 4 sebenarnya untuk tahun pertama gua. Pertama adalah, yuk, kita jadikan Mahakarya sebagai home base para maestro, ya kan, para para inovator, investors, dan juga para praktisi. Yang kedua, konsep lifelong learning. Ketiga adalah e-learning yang sesuai dengan zaman. Kenapa itu kita kerja bareng MNC. Dan yang keempat adalah digital marketing dengan konsep open doors. Ini akan mungkin baru. Maksud open doors gimana? Apa yang kita miliki akan kita buka open source-in. Seperti itu. Ini something yang akan revolusioner. Karena kenapa? Coba lu lihat. Lu mau kuliah di online learning-nya BINUS atau online learning-nya misal UPH gitu ya. Lu nggak bisa, bos, datang kelasnya gitu aja. Lu harus bayar dulu minimalnya kan. Bayar uang pendaftaran kek, bayar apa kek, dan segala macam. Tapi kalau di kita, konsepnya adalah kita kan buka beberapa mata kuliah umum, ya kan. Kalau lu ngerasainnya oke dan lu mau ambil gelarnya, ya udah tinggal sign up. Jadi konsepnya adalah bahwa sign up kampus itu harus semudah sign up Google, Netflix, atau YouTube gitu. Oke. Nah, tapi yang lebih penting adalah kita pingin ini ya sebenarnya yang pingin gue ceritain lebih banyak tentang event hari ini, yaitu adalah kita tuh mau nyiapin orang kayak gimana sih abad 21. Jadi buat teman-teman ya, di abad 21 itu kita harus lihat yang sebelah kiri, desire profile-nya kayak gimana. Ada 4 gitu ya yang harus lo miliki. 1, kalau lu jadi profesional atau karyawan, lu jadi karyawan yang inovatif. Maksudnya apa? Lu tidak melihat bahwa keadaan dan halangan itu menjadi sesuatu yang diterima. Lu jangan pernah mau menerima keadaan, tapi lu membuat keadaan lebih baik. Oke? Yang kedua adalah kalau lu bisnis, ya kan, lu jadi businessman yang resilient. Maksudnya apa? Artinya kalau life knocks you down, you wake up again. Usaha lu bangkrut, lu bangun lagi. Lu dituntut, lu bangun lagi. Lu misalnya punya konflik, lu bisa atasin, ya kan? Jadi lu nggak manja gitu. Yang ketiga adalah credible thought leader. Kalau lu diundang ke acara, ya kan, lu disuruh dimintai pendapat, lu disuruh ngomong, lu nggak asal ngomong. Lu ngomong berdasarkan data, sains, dan fakta. Karena kenapa? Ini penting. Kita masuk, dan ke depannya kita akan makin hancur. Karena kenapa? Kita masuk ke dalam dunia the death of expertise, matinya kepakaran. Maksudnya dari matinya kepakaran adalah, lu bayangin, semua orang sekarang punya gadget. Tetapi orang yang punya gadget ini nggak punya literasi digital. Ketika mereka consume satu konten dari institut WhatsApp dan universitas Instagram atau misalnya Politeknik Google, mereka langsung ngerasa ahli. Makanya kita punya drummer salah satu band bilang tentang konspirasi. Padahal dia punya background kesehatan masyarakat juga kagak, ya kan? Dia juga punya background kesehatan juga bukan, dokternya juga bukan, tapi ngomongin konspirasi, bos. Karena kenapa? Dengar-dengar dari Google, dengar-dengar dari WhatsApp, dengar-dengar dari ini, dengar-dengar doang. Nah, masalahnya orang-orang yang cuma dengar-dengar itu sekarang punya gadget semua, sekarang punya toa gitu. Sekarang punya microphone. Everybody now have the microphone. The loudest wins nowadays gitu. Nah, ini dunia makin hancur kalau kayak begini. Nah, kita harus butuh orang-orang yang memang kredibel untuk muncul gitu. Jangan cuma diem aja, cuma ngegerutu, ini mah jaring mah cuma gini doang. Dia mah nggak paham apa, they don't know what they're talking about. Tapi lu ngegerutu doang, lu nggak muncul. Terus fungsinya apa gitu? Kalau lu nggak muncul, ya orang-orang itu yang muncul. It's just matter of who gitu kan. Dan yang terakhir adalah impact to society. Gak penting lu kaya, lu sukses, tetapi lu sukses untuk diri lu sendiri. Lu harus bisa ngasih manfaat buat orang lain. Makanya di Mahakarya nanti, semua project itu akan kita measure impact-nya buat orang lain apa. Kalau lu cuma dapat revenue, omset 1 miliar per bulan, okay, good for you. But tell me the story of a transformation in the life of people that work for you. Kalau lu nggak bisa telling that story, then you are not basically doing the impact to the society. Okay? Nah, dari situ akhirnya gue bikin learning path, ya kan. Nah,
Di Indonesia sendiri, ini kebutuhannya ya. Kalau kita bicara hard skill standar lah ya. Basically, gue nggak mau mendikte kalian harus belajar apa. Gue bukan orang yang tipe-tipe, kalian dunianya kayak gini loh, kalian belajar ini. Menurut gue, yang paling penting adalah berada di tengah-tengah antara yang tadi gue bilang 3 tadi. Apa yang lo suka, apa yang lo bisa, dan apa yang dunia butuhkan. Gitu. Kalau lo suka musik, ya kan, it's good. Dalemin itu. Lu suka musik, lu bisa musik, dalemin itu. Tetapi lu harus lihat, dunia butuhnya apa sih when it comes to music gitu. Kalau ternyata dunia butuhnya adalah seorang produser musik, ya lu juga harus belajar musik, tetapi belajar misalnya music production gitu kan. Jadi tetap musik, tetapi areanya adalah produksi musik gitu. Jadi jangan dipaksain, aduh gue suka musik, tapi katanya sekarang lagi pada IT gitu ya. Berarti gue harus belajar ini dong, Python dong. Yaudah gue belajar Python deh. Waduh pusing gue bos, kayak gitu. Ngapain gitu kan. Jadi you're not gonna be happy gitu. Jadi itu yang bagaimana lu harus menemukan hard skill yang lu pelajari. Tapi yang lebih penting adalah soft skill. Memecahkan masalah, mikir kritis, kreativitas, manajemen tim, dan seterusnya. Ini bisa lu baca sendiri. Tapi poinnya, when it comes to Indonesia, apa sih yang negara ini butuhin gitu kan? Yang pertama manufacturing. Ekonomi kita saat ini masih di-empower sama konsumsi. Artinya apa? Ketika COVID terjadi, seperti sekarang ini, ekonomi akan melambat, bahkan mungkin minus. Masalah kenapa? Ekonomi kita dihidupi dari orang-orang yang membeli dan berkonsumsi sesuatu. Ketika COVID, uang itu tidak berputar, uang itu bertahan di kantong masing-masing, akhirnya ekonomi berhenti, halt, boom, dan shutdown, gitu. Ya kan? Kita nggak bisa selamanya mengandalkan konsumsi nih teman-teman, karena akan ada satu titik gitu, akan ada satu titik jenuh, di mana kalau lu pakai konsumsi terus, negara kita nggak akan pernah naik dari negara menengah, pendapatan menengah, menjadi pendapatan tinggi. Karena kenapa? Ketika lu dapat duit, langsung di-spend, habis gitu kan. Padahal orang yang pendapatannya tinggi, itu bukan orang yang dapat duit langsung dihabisin, bukan itu. Tapi orang yang dapat duit, ditabung, atau diinvestasikan, atau dibikin jadi usaha. Berlipat lagi. Ditabung, diinvestasikan, atau jadi usaha. Berlipat lagi, akhirnya lu naik kelas secara ekonomi masuk ke pendapatan tinggi gitu. Nah, masalahnya dari para kaum menengah di Indonesia, dan juga ini kritik juga buat milenial, itu kita gampang banget kemakan gitu kan. Aduh, ngapain sih gue beli ini atau itu, atau bikin bisnis, kan experience is the best gitu kan. Yeah, right. When you have a 3 million salary and you spend that for a ticket to Raja Ampat, then next month you will be starving boys gitu kan. Lu bakal kelaparan kayak gitu. So jangan kayak gitulah. Kita harus nabung ya kan. Nggak usah kita gaya-gayaan. Yang penting apa? Yang penting cash is the king. Ukuran sukses itu adalah berapa yang kita punya di bank account kita, bukan foto yang kita punya di Instagramnya kita gitu. Yang kedua, agribisnis. Negara kita agraris, banyak sekali lahan bisa dimanfaatkan. Ketiga, pariwisata. Indonesia ini surga dunia. Tapi jangan sampai ada pantai bagus, kemudian hotel-hotel atau cottage-cottage yang ada di pinggir pantai itu adalah punyanya orang Prancis, punyanya orang Amerika, punyanya orang Swiss, kayak gitu. Tetapi dia cuma pinjam tangan orang Indonesia untuk beli lahannya. Itu kan banyak terjadi gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Kita sebagai warga negara, kita harus yang punya tanah itu. Ya kan? Kita yang beli, kita yang bangun, dan kita yang manfaatkan. Keempat, tenaga kesehatan. Kelima, ekonomi digital. Dan keenam, ini yang menarik, pekerja migran. Jadi TKI, TKW. Tapi kan itu kan yang kualitas, low skill. Kita harus mulai mikir, gimana caranya Indonesia mendunia, mengglobal. Jadi misalnya, Panji punya gerakan Isbanban. Harus mikirnya adalah bagaimana Isbanban ini bisa go internasional. Ada Isbanban cabang Singapura, ada cabang Thailand, ada cabang Rusia, dan segala macam. Sehingga apa? Ketika lo punya duit di situ, akan ada duit mengalir ke Indonesia. Gitu. Ya. Jadi ketika kita bicara Indonesia, itu 6 yang kita butuhkan di Indonesia itu. Dan kemudian balik lagi ke universitas gua. Jadi kalau kalian ingat dulu, kalian belajar belajar di kampus semester 1 kan harus belajar A B C D E. Habis itu semester 2 ini urut gitu kan. Gua melihat bahwa itu nggak produktif. Karena kenapa? Karena ya lu kayak ngedikte orang harus belajar apa. Kayak gue bilang tadi, gue nggak suka mendikte orang harus belajar apa, tetapi gue akan biarkan orang memilih. Nah, mata kuliah di Mahakarya itu akan gue pecah dalam blok-blok. Tetapi blok A ini, fundamental kehidupan ini wajib, karena ini dari pemerintah, kita harus ngajarin Pancasila, agama, oke lah, kayak gitu. Poinnya adalah bahwa ambillah blok-blok yang menurut Anda itu sesuai dengan kebutuhan Anda nanti ketika Anda mau masuk ke dalam dunia nyata, gitu. Kalau menurut lo,
blok A itu penting, blok C itu penting, blok D itu penting, dan blok F itu penting, lo ambil itu. Tapi kalau menurut lo blok B itu nggak penting, ya kan, ya lo nggak usah ambil itu. Yang penting ketika lo lulus 144 SKS totalnya. Kayak begitu. Oke? Okay? So, that's the concept of block. Jadi mata kuliah yang mirip, gue kelompokin dalam blok, lo bisa ngambil urutannya, terserah lo. Lo mau ngambil blok H dulu, habis itu blok I, habis itu blok K, habis itu blok N, habis itu blok L, nggak apa-apa. Terserah. Tetapi ketika di dalam blok itu, urutannya itu udah fix. Misalnya, kita belajar strategi. Berarti lo harus belajar go-to-market strategi, habis itu human resource, product, dan project, dan scorecard, and OKR. Gitu. Dan kalau lo lihat, nama-nama ini kok kayak nggak familiar ya, di banyak kampus kok kayaknya kita nggak dapet ini. Jelas lah, karena tadi yang gue bilang, kurikulum kita didesain oleh big data. Jadi kita kerja bareng sama LinkedIn, dan LinkedIn ini punya data dari 600 juta pengguna di seluruh dunia. Kita minta LinkedIn tanya, LinkedIn, kalau orang belajar tentang inovasi, kewirausahaan, atau mau jadi entrepreneur tuh rata-rata itu belajar apa sih yang sukses? Nah, data mengatakan inilah mata kuliah yang harus dimiliki. Jadi asik gitu loh. Apa yang lu pelajarin, itu pasti kepake. Gitu. Dan terakhir, blok N, Nano ini, gua bilang sama para kaprodi gua bahwa stop doing skripsi. Ternyata skripsi itu nggak wajib nih teman-teman. Kalian harus tahu secara aturan. Skripsi itu nggak wajib. Yang penting ada tugas akhir. Yang wajib itu tugas akhir, bukan skripsi. Gue bilang sama mereka, stop asking our students to write a skripsi, but ask them to to do what they want with the final project. Kalau mereka pengen tetap menulis skripsi, monggo, nggak apa-apa. Tapi gue nggak mau mereka dicetak, dan gue nggak mau itu ditaruh di perpustakaan. Ngapain? Menu-menuhin doang, udah nyetak, nggak ramah lingkungan, boros kertas gitu kan, dicoret-coret, it's so stupid man. Jadi mendingan lu reviewnya pakai boleh pakai Word, boleh pakai Google Docs, lu bikin komen di situ, mahasiswanya benerin, ketika udah final, sign off, jadi PDF-nya taruh di e-library, dan lu nggak ngotor-ngotorin bumi gitu. Tapi kalau mereka merasa bahwa ngapain sih gue bikin skripsi, gue bikin capstone project aja, silahkan. Tapi yang jelas ketika lo bikin capstone project, tetap kita akan nanya impact-nya apa ke masyarakat, kayak gitu. So ini yang mungkin akan kita coba baru di di Mahakarya, dan this is the best time to do that karena it's a new normal, dan kita adalah satu-satunya universitas yang diresmikan di era new normal. Ketika PSBB begini, kita malah dapat lisensi universitas ini bulan Maret ketika PSBB terjadi. Itu kan unik ya. Artinya apa? Tuhan memang meminta kita untuk lu tunjukin deh gimana nih kita harus berinovasi gitu. Jadi kita nggak suka bikin seminar, tapi kita lebih suka kita kerja aja. Kalau memang kerjaan ini bagus, orang appreciate, that's good, and we would love to share kayak gitu. Dan terakhir adalah kalau secara siklus update kurikulum, kita punya namanya tim inovasi riset kurikulum, di mana di dalamnya ada para industrialis. Saat ini udah ada 4 orang, satu dari divisi riset dari Samsung, kedua adalah dari LinkedIn Asia Pasifik, dan yang ketiga adalah dari salah satu teman gue yang di Google, gitu kan, di mana gue minta mereka jadi panelis. Panelis itu akan jadi advisor untuk para warek gue, wakil rektor. Kemudian wakil rektor itu akan dapat rekomendasi dari mereka, urutan mata kuliahnya kayak gimana, apa yang perlu diajarin, dan seterusnya. Dan di situ ternyata, alhamdulillah gue ngelihat interaksi antara industrialis dengan akademis ini udah terjadi dengan baik sekali. Karena kenapa? Karena ketika gue masuk, itu mereka udah bikin tuh draft kurikulum. Kewirausahaan 1, kewirausahaan 2, dan seterusnya. Terus kemudian dilihat kan silabusnya sama teman-teman dari tim riset industri kurikulum. Dilihat, wah Pak, Bu, ini baiknya jangan diajarkan, ini udah nggak kepake, diganti aja sama 3 barang ini. Set. Yang ini bagus, tetapi kontennya jangan seperti ini, urutannya diganti aja ini. Begitu terus. Dan tektokan ini terjadi cuma dalam waktu 3 hari. Dalam waktu 3 hari, kita sudah bisa menggantikan kurikulum yang tadinya old style dengan new style. Dalam waktu 3 hari pula, kita sudah dapat siapa yang akan mengajar, dan itu semuanya dari industri. So, welcome to the new world. Kayak gitu. Jadi, it's gonna be exciting. Dan dalam satu mata kuliah, kita akan diajarkan oleh 3 tipe manusia. Adalah, yang pertama gue nyebutnya half practitioner, jadi ini lulusan S1, S2 luar negeri, ya, yang oke-oke gitu. Dan gue memang nyari orang-orang yang udah selesai dengan hidupnya. Karena kenapa? Mahasiswa gue kasih tahu nih, mahasiswa gue itu adalah representasi dari kebanyakan orang di Indonesia. Mereka, anaknya, dari orang tuanya itu kerjanya kalau nggak buruh, TKI, TKW, ART, kemudian petani, pedagang, dengan pendapatan 2 juta ke bawah.
Lu bayangin, 2 juta ke bawah, anaknya 2 atau 3 itu kan kasihan ya, orang-orang kasihan yang kerja. Memang gue ngambil kerjaan sebagai rektor ini karena yang jadi mahasiswa di gue itu orang-orang kasihan. Dan gue merasa terpanggil bahwa dengan skill yang gue miliki, dengan pemikiran inovatif yang insya Allah gue miliki, gue bisa mengubah hidup mereka. Itu yang mau gue lakukan. Dan gue ngajakin teman-teman gue yang praktisi inovator untuk ngajar. Bos, lu mau ngajar di tempat gue. Tapi satu hal, gue nggak bisa ngebayar lu. Tapi kalau misalnya lu mau, ya ini kita change the world together. Gimana? Ternyata dengan narasi kayak gitu, banyak yang mau. Begitu. Jadi hal practitioner mau, inovator dan praktisi mau, dan akhirnya existing dosen ini perannya apa dong gitu. Jadi, gue bilang, Bapak Ibu itu sekarang bukan lagi mengajar, tetapi Bapak Ibu ini sekarang jadi mentor. Artinya apa? Yang ngajar ini biarin inovasi dan praktisi gitu. Bapak Ibu cukup melihat mereka ngajar apa, coba cari tuh. Misalnya dia ngajar tentang ada orang ngajar tentang design thinking, Bapak Ibu coba cari teori yang membackup dari apa yang dia diajarkan. Karena kan namanya inovator dan praktisi itu kan kadang-kadang nggak pakai teori, kerja aja. Tapi kan dalam setiap kerjaan mereka, strategi dan aktivitas mereka itu sebenarnya ada teori yang melandasi. Nah, itulah tugas dosen. Dengan begitu, Tridharma Universitasnya dapat. Karena kenapa? Lu mengobserve orang yang sudah jadi praktisi, dan kemudian lu lihat, oh dia melakukan ini di dalam misalnya kita punya misalnya kalau kita pakai Hasnul Suhaimi, bagaimana dia mengajar dan menjelaskan tentang transformasi di Excel Axiata. Tugasnya dosen adalah, oke, dari Hasnul dia ngelakuin ini adalah teori yang sebenarnya tanpa sadar Hasnul lakukan, ajarkanlah itu. Jadi lokomotifnya itu bukan lagi dosen, gue balik. Lokomotifnya adalah praktisi, dosen ini adalah memberikan backup akademik dari apa yang diajarkan. Ya, tapi terakhir slide terakhir gue adalah, gue selalu bilang sama siapapun yang suka ngobrol bareng gue, dan bahkan sama semua jajaran staf di Mahakarya Asia, bahwa selalu pegang 2 hal. Ini juga berlaku untuk milenial. 1, cepat tetapi tidak terburu-buru, sabar tetapi tidak lamban. Maksudnya apa? Kita orang yang muda, pinginnya cepat, pingin hasil, dan result oriented, bagus. Tetapi kadang-kadang hidup itu kadang ngasih sinyal-sinyal yang kadang kita nggak dapat ketika kita mau mencari itu. Kadang kita harus menunggu, diam, dan tahu-tahu sinyal itu muncul gitu loh. Ya kan? Jadi kalian harus belajar sabar. Karena kadang-kadang tanda-tanda dari Tuhan itu datang tidak pada saat kalian meminta, tidak pada saat kalian berdoa. Tetapi doa itu pasti dikabulkan, it's just a matter of time.